Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wislianton sebagai tim kontra untuk menyampaikan bahwa Indonesia lebih baik tetap menganut sistem multipartai daripada beralih ke sistem dua partai. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, agama, budaya, serta bahasa. Sistem multipartai memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat. Dengan banyak partai, aspirasi dari berbagai daerah dan kelompok minoritas dapat terakomodasi dalam sistem politik nasional. Menurut data Kemenkumham pada tahun 2022, terdapat 75 partai politik yang terdaftar secara resmi. Meskipun tidak semua aktif, keberadaan mereka mencerminkan dinamika dan keberagaman politik di Indonesia. Sistem multipartai juga memberikan lebih banyak pilihan kepada pemilih yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat dapat memilih partai yang paling sesuai dengan nilai dan aspirasi mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan dan kepedulian terhadap proses politik. Menurut survei CSIS, meskipun hanya 1,1% pemilih muda yang tertarik untuk bergabung dengan partai politik, keberadaan banyak partai memberikan peluang bagi generasi muda untuk menemukan wadah yang sesuai dengan aspirasi mereka. Sistem dua partai berisiko menciptakan dominasi kekuasaan oleh satu partai yang dapat mengarah pada monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem multipartai, kekuasaan lebih tersebar dan adanya oposisi yang kuat dapat menjadi kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa. Menurut berita BBC Indonesia pada tahun 2020, sistem dua partai di Amerika Serikat sering dikritik karena cenderung menghasilkan polarisasi ekstrim dan mempersempit ruang diskusi. Pemilih yang tidak merasa cocok dengan dua partai besar akhirnya apatis atau memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya atau dalam istilah lain golput. Sistem seperti ini tidak cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki spektrum aspirasi sangat beragam. Dengan sistem multipartai, Indonesia memiliki check and balances yang lebih kuat. Partai-partai di luar pemerintahan dapat memainkan peran pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dominasi kekuasaan menjadi lebih sulit karena keputusan harus melibatkan banyak pihak dan melalui konsensus bersama. Demokrasi Indonesia berkembang dalam konteks multipartai sejak era reformasi. Beralih ke sistem dua partai bukan hanya perubahan teknis, tetapi juga perubahan fundamental dalam struktur politik yang dapat menimbulkan resistensi dan ketidakstabilan. Menurut PP nomor 20 tahun 2001, partai politik adalah sarana partisipasi rakyat dalam kehidupan politik dan berperan dalam rekrutmen politik serta pengawasan kebijakan publik. Dengan sistem dua partai, fungsi rekrutmen bisa lebih eksklusif, sementara dengan multipartai, lebih banyak individu dari berbagai latar belakang punya kesempatan dan peluang yang sama untuk berperan aktif dalam politik nasional. Penerapan sistem dua partai bisa menjadi anti klimaks dari perjuangan demokrasi yang terbangun selama lebih dari 2 dekade. Kita tidak hanya mempertaruhkan sistem, tetapi juga identitas, semangat, dan jiwa demokrasi yang menghargai keberagaman. Memang benar bahwa sistem multipartai memerlukan biaya yang lebih besar, terutama dalam penyelenggaraan pemilu nasional. Namun, biaya tersebut adalah investasi untuk memastikan representasi yang adil, inklusif dalam sistem demokrasi. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2004, anggaran pemilu pada tahun 2024 mencapai 71,3 triliun rupiah. Jumlah ini naik dari pemilu 2019 yang hanya 45 triliun. Meskipun demikian, anggaran ini mencakup pemilu legislatif, presiden, dan DPD yang menjadi pilar demokrasi kita. Solusi bukan dengan memangkas partai, tetapi memperbaiki transparansi dana kampanye dan memperkuat sistem akuntabilitas. Dengan demikian, pengeluaran tetap efisien tanpa mengorbankan keterwakilan politik. Sebagai penutup, sistem multipartai lebih sesuai dengan karakteristik Indonesia dan kebutuhan demokrasi Indonesia yang pluralistik. Meskipun demikian, sistem ini memungkinkan representasi yang lebih luas, mencegah dominasi kekuasaan, dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Terima kasih.